Oke, guys, saya mau katakan bahwa sebetulnya kalian nggak perlu panik dengan hasil swab positif. Dalam beberapa hari saya sering banget dapat telepon dari beberapa teman, oh saya swabnya positif, mereka panik, sedih, nangis. Terus saya bilang, emang kenapa? Apa yang membuat kamu panik? Nah, biasanya mereka sebenarnya apa sih yang ditakutin? Nah, biasanya gini, orang panik tuh kenapa? Karena dia melihat orang-orang di ring satu mereka, orang-orang sekitar mereka, teman mereka, saudara mereka tuh meninggal karena COVID. Jadi mereka panik. Jadi mereka seolah-olah, wah kalau kena COVID swab positif, berarti mereka bakal seperti saudaranya. Nah, sebetulnya nggak begitu. Saya akan kasih data-datanya saja ya, supaya kita kita kan kalau nerangin harus by data, kalau nggak namanya hoax. Saya kasih yang di Indonesia dulu deh ya. Ada yang namanya CFR, itu case fatality ratio. Jadi CFR itu maksudnya apa? Jumlah orang yang meninggal dibanding orang yang positif. Jadi saya kasih datanya di Indonesia. Ini kita ngomong di Indonesia dulu, di negara Indonesia ya. Di Indonesia itu jumlah orang yang menderita COVID positif itu 2,2 juta, angka kesembuhannya 1,89 juta, dan angka kematiannya 59 ribu. Nah, kalau kita hitung CFR-nya berapa sih jumlah orang yang meninggal itu 2,6%. Jadi kira-kira saya kasih analogi begini. Kalau ada orang 1000 yang kena, 1000 orang, itu yang meninggal tuh 2 sampai 3 orang. Saya bukan bilang ini sedikit ya, tapi sebagai gambaran bahwa nggak terlalu besar. Jadi jumlahnya dari 1000 orang tuh yang meninggal 2 sampai 3 orang. Nah, oke, nanti itu Indonesia. Jadi sebetulnya case fatality ratio-nya tuh sangat kecil. Nah, kita lihat dunia. Ya, ini saya ambil data dari John Hopkins Research Center ya. Jadi sebetulnya pada saat awal-awal tuh yang paling tinggi di daerah Peru. Nah, angka kasus kematian itu di daerah Peru tuh sangat tinggi, 9,4%. Kemudian Hongaria 3,7%, Bosnia 4,7%, Chechnya 1,8%, Bulgaria, Brazil itu rata-rata di bawah 3%. Dan makin tinggi sebuah negara, mereka makin siap, ya makin kecil gitu ya. Jadi yang paling tinggi Peru. Dan kemudian yang lainnya itu rata-rata di bawah 3%. Jadi ya sama seperti di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan kasus CFR atau case fatality rate itu meningkat? Jadi pertanyaannya mungkin gini, kenapa sih ada orang yang terkena COVID itu tanpa gejalanya dan meninggal? Kenapa sih orang sampai meninggal karena COVID? Itu sebetulnya kan ada dua penyebab utama. Yang pertama ada yang namanya badai sitokin. Jadi yang membuat orang terbunuh itu pada saat terinfeksi COVID itu bukan virusnya, tapi reaksi tubuh sendiri pada saat virusnya masuk. Nah, dalam tubuh kita kan bereaksi. Terjadi pelepasan sitokin dalam jumlah yang sangat besar, dan itu yang menyebabkan kematian. Dan biasanya kenapa bisa itu? Dan itu terjadi pada orang-orang yang punya komorbid. Nah, komorbid apa? Ya misalnya orang-orang yang punya kebiasaan buruk, misalnya merokok sehingga paru-parunya tuh punya bronkitis, ya, ada bercak, TBC, terus orang-orang yang punya kencing manis yang tidak terkontrol, hipertensi, yang nggak minum obat, orang-orang yang gastritis berat dan sebagainya. Orang-orang yang punya komorbid ini rentan terjadi badai sitokin pada saat terkena infeksi virus COVID-19. Dan yang kedua penyebabnya adalah penata laksanaan rumah sakit yang belum siap. Kenapa belum siap ya? Kalau misalnya kayak kasus kemarin, kasus di India atau kasus di negara kita sekarang, itu rumah sakit nggak siap, dia nggak bisa menangani dengan secara maksimum. Kenapa? Banyak orang yang masuk rumah sakit. Jadi itu yang kalau rumah sakit siap, katakanlah yang masuk rumah sakit tuh nggak banyak, ya pasti dokter bisa menangani dengan lebih baik. Dia ada kamarnya, ada kamar ICU, ada kamar IGD, dokternya akan lebih monitor segala macam, pemeriksaan labnya juga nggak berjam-jam. Pasti angka kematiannya bisa ditekan gitu ya. Jadi sekali lagi, jadi jangan panik ketika kita merasa bahwa wah saya swabnya positif jadi seolah dunia tuh kiamat. Enggak gitu loh, nggak usah takut. Karena virus COVID varian Delta memang penyebarannya begitu luas, begitu masif, menakutkan. Tapi dia low potensial. Maksudnya low potensial tuh dia tidak mematikan dalam arti kata yang benar-benar berat gitu ya. Dia memang bisa menyebabkan kematian, tapi jumlahnya tuh kecil, di bawah 3%. Jadi kalau dari 1000 orang itu yang meninggal cuma 3.
Tapi bukan berarti kita abai. Jadi kita, wah cuma 3% nih, saya udah divaksin nih, sudah berasa kayak Superman gitu ya. Jadi bebas kemana-mana nggak pakai masker, ya nggak bisa gitu. Karena kita punya tanggung jawab terhadap diri kita dan orang lain. Nah kalau kita menularkan kepada orang-orang komorbid gimana? Itu kan tanggung jawab kita gitu ya. Jadi sebetulnya ya itu yang saya mau jelasin. Jadi supaya kita tuh nggak panik jadi bingung. Kalau panik ntar bingung mau ngapain, tapi juga kita tetap menjalankan prokes. Nah mungkin informasi ini kalau berguna bisa di share ke teman-teman supaya mereka tuh paham tentang ini. Terima kasih.